apa sih yang disukai anak-anak? Iya betul, cemilan enak dan juga bermain. Seperti yang ingin Unyil hadirkan di tayangan hari ini. Ada kue kering nastar yang punya bentuk bulan sabit dan berwarna hitam. Makin unik dengan topping coklat. Meleleh di mulut, enak dan sehat banget loh. Nah, kalau olahan dari keju mozzarella, pasti nggak akan nolak kan? Keju elastis ini menjadi isian cemilan baru dari Bandung. Sireng alias nasi isi goreng. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Satu lagi, Unyil ajak kalian bermain sambil belajar. Dengan kegiatan seru, mulai dari menari, bela diri, senam sampai berenang. Yang disukai anak dan bikin sehat ada lengkap di laptop si Unyil hari ini ya. Selamat menonton. Yummy. Siapa yang suka makan kue kering? Wih, pada tunjuk tangan nih. Yap, kue kering memang enak banget dimakan di segala acara. Santai ataupun resmi, apalagi saat lebaran kemarin. Ini nih, kue kering favoritnya banyak orang. Yap, nastar. Tapi kok warnanya hitam dan berbentuk seperti bulan sabit ya? Jangan heran, ini kreasi nastar terbaru loh, buatan produsen kue kering asal Bandung Ina Cookies. Nah, mau tahu kenapa nastarnya bisa hitam? Bahan apa yang digunakan? Yuk kita cari tahu, come on! Pertama, kita campurkan margarin, butter, telur, dan bahan lainnya. Lalu aduk hingga rata, pakai mesin mixer. Agar adonan tercampur rata, butuh waktu sampai 15 menit. Oh iya, Unyil kasih tahu ya, kecepatan mixer harus dinaikkan secara perlahan, agar adonan tidak berantakan dan tercampur rata. Selanjutnya, baru deh pemeran utamanya masuk. Tepung ketan hitam. Oh iya, tepung terigu tetap digunakan loh, karena sifat tepung terigu yang bisa mengikat kue, sehingga tidak hancur. Komposisi tepung ketan hitam dan tepung terigu adalah 1:1, masing-masing sekitar 3 kg. Aduk adonan lagi ya, kali ini manual, alias pakai tangan, agar teksturnya halus dan empuk. Jadi tambah enak saat kita makan. Nyam nyam nyam. Adonan nastar sudah jadi. Sekarang kita lanjut buat topping coklatnya yuk. Yap, nastarnya nanti bakal dilapisi lelehan coklat. Coklat batangan ini bahannya. Harus kita hancurkan dulu ya, agar lebih mudah saat dicairkan. Gunakan rasa coklat susu ya, agar rasanya lebih manis. Rasa kue nastar pun jadi lebih enak. Yuk kita cetak nastarnya. Ambil sedikit adonan, lalu pipihkan seperti ini. Nastar yang aslinya berasal dari Belanda ini sangat khas sama isiannya. Yap betul, selai nanas. Yuk masukkan selai nanas. Lalu tutup adonan. Ibu-ibunya sudah ahli nih. Wah, cepat banget ya. Gak heran deh, dalam sehari pabrik ini bisa menghasilkan lebih dari 20.000 buah kue nastar loh. Oke, sekarang kita panggang kue selama 50 menit. Suhunya sekitar 160 derajat. Pabrik ini sudah memakai oven kualitas terbaik. Loyang di dalam oven bisa berputar 360 derajat. Hasilnya, kue bisa matang merata. Mantap! Selain butuh bahan kue yang baik, cara memanggang dan peralatan menjadi kunci menghasilkan kue yang enak, awet, dan tidak bau tengik. Para pekerjanya juga harus steril alias bersih. Oke, nastarnya sudah matang. Tapi prosesnya belum selesai ya. Masih ada satu tahap lagi.
Celup-celup nastarnya ke dalam lelehan coklat. Selain bikin nastar terlihat beda, nastar ketan hitam juga makin enak loh. Wah, jadi pengen cepat-cepat makan nih. Kalau coklatnya sudah kering, waktunya kita kemas deh. Taruh setiap nastar ke dalam cup kertas seperti ini. Cup kertas berguna sebagai pembatas antara kue satu dengan yang lain. Jadi nastarnya tidak saling menempel. Kemudian baru deh susun setiap nastar ke dalam toples. Setiap toples berisi 40 nastar ketan hitam. Sebelum dipasarkan perlu kita cek dulu ya, untuk memastikan bentuk kue di dalam kemasan, kepadatan isi, dan tidak ada benda asing di dalamnya. Penjualan nastar ketan hitam ini sudah ke seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa. Bahkan sudah sampai di luar Pulau Jawa, seperti Makassar, Riau, dan Bali. Ayo, siapa yang mau coba nastar ketan hitam yang enak dan sehat ini? Aduh, telat deh nih. Unyil nganter tepung ketan hitamnya ke Poipe. Lagian susah banget sih nyari tepung ketan hitam di pasar. Harus buru-buru nih. Aduh, ini siapa lagi sih yang ngalangin jalan Unyil? Pauga, minggir dong. Unyil buru-buru nih. Nggak tahu apa. Pauga, kecapean narik beca. Pauga, Unyil buru-buru pak. Mau antar tepung ke Poipe. Udah, minggir dong Pauga. Ayo minggir. Emang Pauga pikirin? Muter aja sono, Unyil. Cari jalan yang lain. Ya, muter kan jauh Pauga. Bisa-bisa Unyil malah tambah telat. Udah Unyil salip aja deh. Lihat, awas pak, awas. Aduh. Aduh. Kualat sama orang tua. Dan Unyil. Keju. Teman-teman Unyil pasti nggak akan nolak nih sama produk olahan susu ini. Salah satu keju favorit di Indonesia adalah keju mozzarella karena bertekstur khas dan punya rasa yang lezat. Kalau keju jenis lain butuh waktu lama saat pematangan, untuk keju mozzarella tergolong singkat loh. 2 hari bisa langsung kita makan. Makanya keju ini disebut sebagai keju muda. Keju mozzarella ini bisa kita olah jadi cemilan yang unik. Ini dia, sireng. Singkatan dari nasi isi goreng. Kreasi Ibu Yowana di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, mau tahu kan cara membuatnya? Let's go, ikut Unyil. Nah, Unyil sudah sampai nih di Pengalengan, Jawa Barat. Pertama, kita buat dulu keju mozzarellanya. Setiap hari ada sekitar 25 ton susu yang dihasilkan peternak sapi di sini. Sebelum kita olah menjadi keju, susu segar ini harus melewati uji laboratorium untuk mengetahui kandungan protein dan lema. Susu yang telah lolos uji langsung kita kirim ke tangki pasteurisasi. Pasteurisasi tahap penting dalam pengolahan susu loh. Panaskan susu dengan suhu tinggi selama 15 detik. Tujuannya untuk membunuh bakteri jahat. Sementara bakteri baik dibiarkan tetap hidup karena bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, susu hasil pasteurisasi ini langsung kita beri enzim agar susu menggumpal menjadi keju. Wadah ini bisa menampung 4.000 liter susu loh dan menghasilkan 400 kg keju. Wah, banyak banget ya. Bisa untuk persediaan makan Unyil setahun tuh. Butuh panas sekitar 32 derajat Celcius selama 2 jam agar gumpalan kejunya terbentuk. Tunggu dulu. Sebelum dicetak, renggangkan keju seperti ini ya. Tahap ini penting untuk mendapatkan struktur keju yang elastis. Renggangkan keju selama 10 menit dengan suhu 85 derajat.
Tuh kejunya lentur dan gak putus kan? Saatnya kita cetak. Wah, keju akan menekan dari bawah cetakan dan naik ke atas nih. Seperti roti ya. Sekarang simpan keju ke dalam ruang pendingin dulu yuk, agar teksturnya lebih kaku. Dalam sebulan pabrik ini mampu menghasilkan 12 ton keju loh. Ini karena permintaan keju mozzarella juga tinggi. Dijual ke seluruh Indonesia. Kaira dan Ibu Asri lagi cuci beras tuh. Ayo, cuci yang bersih ya. Berasnya berbentuk agak panjang dan pulen, agar sireng tidak hancur saat digoreng nanti. Supaya nasi lebih harum, masukkan bawang putih, garam, margarin, merica ke dalam beras. Aduk hingga rata, lalu kita masak selama 45 menit. Setelah matang, tekan-tekan nasi seperti ini ya, tapi jangan terlalu halus. Kemudian bentuk dan isi nasinya dengan keju mozzarella. Selain mozzarella, ada juga yang berisi smoked beef atau daging asap dan ikan tuna. Wah, banyak juga pilihannya nih. Mantap deh. Kita siapkan tepung taburnya yuk. Masukkan semua bumbu-bumbu ke dalam tepung. Selanjutnya, lumuri sireng dengan tepung roti. Simpan sireng dalam freezer selama 10 jam. Setelah beku, sireng siap kita kemas. Masukkan 10 sireng tiap kemasannya. Sireng aneka rasa ini sudah terjual ke seluruh Pulau Jawa loh. Oh iya, harganya Rp35.000. Wah, berarti harga satu sireng hanya 3.500 dong. Terjangkau banget kan? Wih, teman-teman Unyil pasti suka deh. Yummy! Masih lama lagi kejunya jadi. Aduh, capek juga ya bikin keju. Yang semangat dong. Kayak belum makan aja, nanti kejunya nggak jadi. Enak aja nyuruh-nyuruh Ayi semangat. Nih, cobain aja nih ngaduk susunya. Ayi mau istirahat dulu. Enggak gope dulu dong. Gope. Nih, buruan. Alasan aja nih Pak Ipe. Untung Pak Oga lagi rajin. Oga cobain dikit susunya. Siapa tahu jadi seger. Enak juga ya. Bagaimana? Minum capek lagi kagak? Lah, itu susunya ngapa habis ya? Situ minum. Enggak, Mpok. Bocor kali tempatnya. Tuh, lihat bawahnya. Bocor apaan? No, lihat susunya. Pada ke baju-baju. Emang si Oga kagak bisa banget diandelin nih. Dengan bermain, anak bisa menjadi lebih riang. Selain itu, bermain juga bisa menjadi media belajar anak loh. Jadi, anak-anak bisa lebih pintar dengan bermain. Mau tahu seperti apa? Saksikan di laptop si Unyil sesaat lagi. Si Unyil, kita belajar bersama. Dunia anak adalah dunia bermain. Tuh lihat teman-teman Unyil, semuanya suka bermain. Dengan bermain, anak bisa menjadi lebih riang. Selain itu, bermain juga bisa menjadi media belajar anak loh. Jadi, anak-anak bisa lebih pintar dengan bermain. Unyil tahu nih, tempat belajar sambil bermain yang pastinya seru banget. Ikut Unyil aja yuk, let's go! Kia dan Kiana sudah sampai di Rockstar Gym. Tempat belajar anak dikemas dengan aktivitas yang menyenangkan. Dijamin teman-teman Unyil pasti suka deh. Anak-anak diajak untuk terus bergerak dengan kegiatan seru dan menarik. Mulai dari tari, bela diri, senam, berenang, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita ikut beberapa kelas untuk anak usia 4 sampai 6 tahun yuk. Pertama, ikut Unyil ke kelas tari. Wah, sudah ada Miss Maria, guru tari di sini. Sebelum kelas dimulai, teman-teman Unyil harus memperkenalkan diri dulu nih.
Perkenalan wajib dilakukan di awal setiap kelas loh. Perkenalan ini bisa membangun rasa percaya diri kita. Mantap deh. Ayo mulai. Tuh, asik banget kan teman-teman Unyil. Semangat banget narinya. Ikutin gerakan Miss Maria ya. Anak-anak mulai bisa diajarkan menari mulai dari 8 bulan loh. Tentu dengan gerakan ringan saja. Oh iya, menari itu bikin daya motorik kita menjadi meningkat. Kelas ini juga memakai alat tambahan, biar menarinya semakin semangat. Ini dia, pom-pom. Biasa digunakan oleh grup pemandu sorak. Wah, lucu kan? Ayo angkat Den, angkat terus. Semangat Den, semangat. Iya begitu ya. Lurusin tangannya. Angkat beban yang tinggi Den. Aduh. Kaki Oga ketiban barbel. Aduh, sakit. Aduh. Den Unyil gimana sih nggak bisa pakai alat mahal ya? Pak Masa Oga, barbelnya memang bisa copot? barbelnya aja nih yang jelek. Masa Unyil sih yang disalahin? Selanjutnya kita lihat kelas bela diri yuk. Tenang, di kelas ini mereka nggak akan berantem kok. Kelas bela diri ini bertujuan memperkenalkan anak terhadap teknik dasar, seperti menendang dan memukul. Jangan lupa untuk pemanasan dulu ya, karena sendi dan otot akan bekerja lebih berat saat latihan bela diri. Jadi biar nggak cedera. Untuk kelas bela diri ini, usia anak minimal 4 tahun. Nah, ini nggak kalah seru nih. Sekarang kita ada di kelas 6. Mereka harus melalui rintangan yang telah disiapkan, berguling, melewati lubang, atau rintangan yang lain. Kelas ini mengajarkan disiplin untuk anak-anak agar melewati rintangan sesuai dengan peraturan. Selain itu, setiap gerakan ini membuat tubuh menjadi lentur. Oh ya, kelenturan itu bisa membuat tubuh menjadi bugar loh. Wah, asik. Ini nih kelas yang Unyil tunggu-tunggu. Yap, kelas renang. Berenang bisa membuat aliran oksigen ke otak menjadi lancar loh. Bayi usia 6 bulan sudah bisa diajarkan berenang. Tapi melatih berenangnya harus hati-hati ya. Ada banyak teknik yang diajarkan di kelas ini. Melatih pergerakan kaki dan juga menyelam. Kerjasama orang tua dan pelatih sangat penting dalam kelas renang. Kedekatan anak dan orang tua bikin anak menjadi lebih berani. Jadi ikatan emosional mereka semakin meningkat. Sejak dibuka tahun 2010, tempat ini sudah punya anggota mencapai sekitar 10.000 loh. Wah, banyak banget kan? Tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga sudah sampai ke Malaysia juga. Wih, keren banget. Nah, sekarang teman-teman Unyil nggak susah lagi deh cari tempat belajar sambil bermain yang seru dan nggak ngebosenin. Asik. Waduh, Nyeng, kaki Oga sakit nih. Wah, si bos, kenapa bisa begini, Gara-gara bos? si Unyil, Nyeng, kaki Oga jadi begini nih. Terus di PHK juga sama Warna Abut. Gara-gara barbelnya rusak. Wah, awas si Unyil tuh, bos. Nanti kita minta ganti rugi, bos, sama dia. Unyil, ganti rugi tuh bos Enyeng kakinya sakit terus dipecat lagi jadi karyawannya Warna Abut. Loh, kok jadi Unyil yang ganti rugi? Memang barbelnya aja tuh yang Gak jelek. mau tahu, pokoknya ganti rugi. Gak mau ah, Unyil kan gak salah. Udah ah, mendingan Unyil pergi aja deh. Nyil, jangan Permisi, Pak. kabur. Awas, Enyeng kejar nih. Cian, aduh, sakit nih. Sakit, sakit. Yeay, Unyil akan mengajak teman-teman berkeliling ke pulau cantik di timur Indonesia. Ini dia, Banda Neira. Selama 3 hari 2 malam,
Kita bisa wisata lengkap dari menikmati pantai, snorkeling, sampai mengunjungi Benteng Belgika, peninggalan bangsa Portugis. Nah, ada juga nih rumah Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Wisata ke Banda Neira, jangan lupa beli oleh-oleh khasnya ya, manisan pala. Nah, mau tahu keseruan apa lagi saat Unyil berkunjung ke surga di timur Indonesia ini? Siapkan diri kalian besok Jumat ya, jam 12:30 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa.